Wadimor, tentu sarung kita. Menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya innaka in taku misqala habbatin min khardalin fataku fi sahratin فَتَكُونَ فِي صَحْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِاللَّهِ Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak min azmil umur. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Perum Angkasa Puri Jati, di Angkasa Puri Jati Asih Bekasi. Dan pemirsa, hari ini tanggal 23 Juli adalah hari di mana bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Maka dari itu, Damai Indonesiaku membahas satu tema yang sangat menarik dengan mengangkat tema mendidik anak membentuk generasi Islam. Tentunya telah ada para narasumber di dalam bersama sahabat saya, Mas Agung. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur, tentu saja puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu dan mirsaku. Dan insya Allah guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita akan berbagi ilmu dan nasihat. Yang pertama yang kami cintai Kiai Haji Tata Sukayat, Kiai Haji Abdul Wahab dan Ustazah Aini Aryani. Benar seperti yang dikabarkan tadi bahwa dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang tentu saja membutuhkan perhatian kita dengan sangat sungguh-sungguh berkaitan dengan mendidik anak. Tentunya masih bersama kami Damai Nisaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitahdibil aulad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ladina taba'u sabilar rasyad. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para kiai yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wahab, Ustazah Aini Al-Mukarram Mas Agung, pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh pelosok tanah air yang saya hormati dan Allah muliakan, ibu bapak jamaah Masjid At-Taqwa Jati Asih yang datang tanpa pamrih, dengan hati yang sangat bersih, pikirannya jernih, keluarganya pada rapih, anak-anaknya pada solih. Mudah-mudahan di akhir bulan ini hutang-hutangnya tidak banyak yang nagih. Kok kompak? Ibu bapak yang saya hormati, kalau kita mau panen setahun sekali, tanamlah pohon rambutan. Kalau kita mau panen 3 bulan sekali, tanamlah padi. Tapi kalau kita mau panen setiap saat, sepanjang hayat, bahkan di dunia sampai akhirat, tanamlah anak-anak kita menjadi generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi ilahiyah, pembentuk baldah thayyibah. Pasti panennya akan selama-lamanya. Alhamdulillah. Tapi andai yang ditanam dan ditumbuhkan bukan anak-anak duriyah thayyibah, bukan generasi-generasi ilahiyah, tetapi generasi-generasi anak mama, fisiknya lemah, otaknya payah, mentalnya kayak Pak Ogah, yang tersohor mentalnya mental kolor, sebentar-bentar bisa kendor, kemana-mana maunya naik motor, kalau kerja kagak di rumah kagak di kantor, molor, kayak ayam yang sedang bertelur. Ada yang model begitu. Mudah-mudahan itu bukan diwarisi bapaknya. Ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, lantas bagaimana membentuk anak-anak yang baik menurut Al-Quranul Karim? Salah satu jawabannya, agar kita menjadi umat yang terbaik, termasuk mewujudkan cita-cita mulia punya anak-anak yang baik, generasi-generasi yang baik, keturunan yang baik-baik. Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Ada 4 hal yang mesti kita tanamkan pada anak-anak kita. Yang pertama, ukhrijat linnas, tumbuhkan pada anak-anak kita mental historical agent, mental fa'ilut tarikh, mental subjek, bukan mental objek, mental pelopor, bukan mental pengekor, mental pemain, bukan mental penonton. Jiwa ini yang harus tumbuh kembangkan pada generasi-generasi kita, agar generasi-generasi anak bangsa Republik Indonesia mau jadi tuan di negaranya sendiri, bukan menjadi kacung asing dan jadi kacungnya asing. Betul? Pantas baginda Nabi bersabda, alimu auladakum as-sibahah warimayah warukubal khil. Ajarilah anak-anakmu berenang, memanah, dan berpacu kuda, dalam rangka memberikan skill kepada anak-anaknya, baik soft skill ataupun hard skill. Dengan skill yang dimilikinya, dia memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Ketika punya leadership yang tinggi,
pantang diatur orang, dia yang akan mengatur orang. Alhamdulillah. Yang kedua, tumbuhkan pada anak-anak kita ta'muruna bil ma'ruf, mental humanisasi, mental memanusiakan manusia yang diawali dari memanusiakan dirinya. Al-Quran kadang menyebut manusia itu dengan basar, fisiknya, jiwanya disebut nafs. Para alim ulama ahli tasawuf menyebut fisiknya manusia ini memiliki 5 jiwa. Jiwa nafsul insaniyah, jiwa kemanusiaan. Jika dipelihara dengan baik dan apik, naik levelnya nafsul mulukiyah, jiwanya laksana malaikat, taat kepada Allah tanpa bermaksiat. Kalau terus dinaikkan levelnya nafsul rububiyah, jiwa ketuhanan. Amin ya robbal. Tapi jika nafsul insaniyah, jiwa kemanusiaannya tidak dipelihara dengan baik dan apik, akan turun martabatnya pada nafsul mulukiyah, wujudnya manusia tetapi kelakuannya binatang. Naudzubillahimin. Kalau tidak dibiarkan lagi, jatuh lagi pada level terendah dan terbawah, nafsu syaitoniyah, jiwa setan, wujudnya manusia, kelakuan setan. Naudzubillahimin. Maka rawatlah anak-anak kita, jiwa manusia yang bisa memanusiakan dirinya dan memanusiakan orang lain. Inilah esensi kalimat ta'muruna bil ma'ruf. Dalam bahasa orang tua dulu di Jawa Barat, kurung dan kuringnya, baju ini kurung, kulit ini kurung, manusia itu punya kurung, tetapi di dalam kurung ada kuring, nafsnya mesti terawat, nafsul insaniyah. Yang ketiga, tumbuhkan pada anak-anak kita tanhauna anil munkar, liberasi, mental membebaskan manusia dari segala belenggu setan dan segala godaannya. Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 59, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us sahawat fasawfa yalqauna ghayya. Kalau anak-anak kita berani meninggalkan sholat, maka dia akan diperbudak dengan hawa nafsunya. Dan keempat, tu'minuna billah, tumbuhkan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Bila ibu bapak ke Jati Asih, mudiklah ke At-Taqwa. Bila bangsa kita ingin rapih, didiklah anak-anak kita dengan agama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Tata atas nasihatnya yang sangat luar biasa sekali. Ada istilah kurung dan kuring tadi ya. Masya Allah. Kurung dan kuring. Mungkin ini adalah kritik bagi kita. Selama ini kita lebih mengurusi tentang kurung baju kita, tapi jarang mengurusi kuring yang ada di dalam diri kita. Anak sesungguhnya adalah cerminan dari orang tua. Memang benar ketika kita dianugerahkan anak pertama kali pasti bahagia. Padahal ternyata itu adalah urusan yang sangat rumit. Bagaimanakah kita melahirkan anak-anak kita yang tetap melaksanakan sholat, tetap melaksanakan aturan-aturan Allah di muka bumi ini. Ada istilah parenting yang barangkali adalah bahasa yang sangat modern saat ini. Bagaimanakah sesungguhnya Islam memberikan rambu-rambu dalam mendidik anak sehingga terlahir anak-anak yang solih dan solihah. Insya Allah Ustazah kita yang akan menyampaikan dalam segmentasi berikutnya tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, tentunya semua anak dilahirkan ke dunia dengan keadaan suci dan juga bersih. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua dapat mendidik dan membentuk anak di dalam jalan yang benar di koridor Islam. Nah, di segmen kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Aini Aryani dengan mengangkat tema kewajiban dan cara mendidik anak dalam Islam. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Nih kalau kita bicara tentang kewajiban kita terhadap anak-anak kita sebetulnya banyak. Sampai imsak nggak selesai nih Bapak Ibu sebetulnya. Karena terlalu mulia tugas kita
untuk mendidik anak ini. Jadi kalau kita disampaikan kepada kita apa sebetulnya kewajiban kita terhadap anak-anak kita, bagaimana mendidik mereka, membimbing mereka, itu suatu perjalanan yang memang tidak mudah. Tapi mudah-mudahan kita berteguh hati, ya, kita berpegang kepada syariat Allah, insya Allah kita dimudahkan. Yang pertama, tugas kita mengenalkan anak-anak kita untuk mengenal Rabb-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga kenalkan siapa nabinya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan anak kita ini ngefans, mengidolakan manusia lain lebih dari cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang akan dia teladani itu adalah nabinya, bukan sosok yang lain yang tidak lebih baik tentunya dari nabi kita. Kemudian yang kedua, kita diharuskan mengenalkan anak kita untuk menjalankan syariat. Dimulai sejak kecil, apalagi kalau sudah masuk masa-masa mumayyiz. Udah usia 6 tahun, 7 tahun, kita kenalkan, kita lakukan pembiasaan biar anak kita nanti melakukan sholat itu udah kayak bukan beban, jamaah sekalian. Kalau kita ditanya anak kita ini udah mandiri apa belum? Kadang kalau misalnya anak kita udah kuliah ke luar negeri, udah bisa cari duit sendiri, kita bilang, anak saya udah mandiri. Tunggu dulu. Kalau anak kita mau disebut mandiri atau belum itu, salah satu indikatornya udah bisa sholat sendiri, enggak pakai dibangunin, enggak pakai diingetin, apalagi kudu disuruh-suruh dulu. Nih kalau anak kita umur 6 tahun, 7 tahun, subuh udah bangun sendiri, wudhu sendiri, sholat, Masya Allah, itu namanya anak mandiri. Tapi kalau udah kuliah, harus diguyur dulu pakai air segayung, baru mau bangun, ini belum mandiri. Kenapa kita harus tekankan anak kita harus mampu melaksanakan sholat tanpa harus nungguin dibangunin? Karena kita tidak selamanya akan membersamai mereka. Kita nyiapin anak kita ini biar bisa kita tinggalin. Karena kita pasti akan meninggalkan mereka. Entah meninggalkan maksudnya meninggalkan kita meninggal duluan. Atau mungkin kita berpisah tempat dengan mereka. Gak mungkin ibu 5 kali dalam sehari ibu nelponin anaknya buat sholat, gak mungkin. Jadi kita siapkan anak kita nanti, siapa tahu mungkin kita usianya akan lebih dulu untuk meninggalkan mereka. Nanti di dunia mereka bisa nggak menjalankan syariat tanpa harus kita ingatkan. Kapan Bu kita mengingatkan atau kita ngajarin anak kita untuk sholat dari mereka umur berapa? Menjelang 7 tahun. Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat umur 7 tahun. Jadi umur 7 tuh udah diperintah, bukan baru diajarin. Jadi umur 7 tuh dia disuruh, nak udah maghrib, nak udah zuhur, nak udah asar, udah tinggal disuruh. Nah kalau anak kita di umur 7 tahun udah bisa disuruh, berarti dia udah bisa ngerjainnya. Berarti dari umur 6 tahun, 5 tahun udah mulai kita ajarin. Kalaupun anak kita belum apal bacaan-bacaannya, setidaknya bisa nyontohin gerakannya, pembiasaannya. Tuh ya. Nah gimana cara kita untuk nyuruh anak kita sholat? Yang pertama tentu dari teladan dulu Bu kita. Nah misal ibu nih udah azan maghrib, ibu masih nyetel drama Korea. Terus bilang sama anak kita, nah udah maghrib sholat. Ibunya masih nonton drama Korea. Anaknya mau sholat gak? Kalaupun mau bukan karena ikhlas, tapi karena takut diomelin. Itu pun sambil menggerutu, Allah mama masih nonton TV aja nyuruh-nyuruh gitu kan. Iya. Makanya kita wudhu dulu, kita siap-siap dulu, kita udah pakai mukena, udah rapi. Kalau anak kita laki, ayo sana ke masjid. Kalau yang perempuan misalnya nggak ke masjid, ayo sini sholat sama mama. Gitu. Itu yang disebut dengan apa? Lisanul hali afsah min lisanil maqal. Bahwa contoh keteladanan, praktek langsung itu lebih efektif Bu daripada nyuruh-nyuruh pakai mulutnya doang. Nih ibunya dari pagi udah mantengin TikTok, siang udah Facebook, kapannya lagi apa lagi. Abis itu anaknya baru pegang HP, ibu bilang HP mulu gitu. Padahal ibunya nonstop dari pagi sampai malam.
Kira-kira anak mau nggak dengerin ibu yang bilang jangan main HP mulu? Dengerin nggak anaknya? Enggak. Kenapa? Ya karena anak itu melihat, anak itu Bu pencontoh ulung. Ya, jadi cara mereka melihat, memandang, mengcapture itu lebih dibanding mereka mendengar. Apalagi kalau ibu-ibu merintahnya panjang kalimatnya kayak gerbong kereta api. Udah ngomel panjang gitu ya. Nyuruh anaknya satu perkara tapi ngomelnya Masya Allah panjangnya. Dijamin Bu, yang masuk di kuping anak cuma 3 kata pertama. Di awal ibu udah bilang, "Nak, kan udah mama bilangin." Ah, itu doang yang didengar. Kan udah mama bilangin sholat dong. Sholatnya udah gak kedengeran tuh Bu. Cuman 3 pertama kata-katanya. Ibu ya, kan udah mama bilangin. Itu doang, sisanya udah gak keinget lagi. Masya Allah. Nah ini keteladanan. Kemudian yang ketiga, rajin-rajin Bu kita doain anak kita. Doanya ibu, doa ayahnya, itu kalau kita berdoa untuk anak kita, insya Allah tidak akan terhijab. Langsung mengguncang arsy, istilahnya seperti itu. Maka banyakin kita doain. Apa Bu contoh yang diajarkan pada kita untuk kita doakan pada anak-anak kita? Allahumma hfaz auladana wa la tadurrahum wa wafiqhum fi ta'atik warzuqna birrahum. Yang pertama tadi, Allahumma hfaz auladana. Ya Allah jaga anak saya. Ya Allah jaga anak saya, lindungin anak saya. Kalau misalnya anak saya berada di lingkungan yang buruk, jangan mudahkan dia untuk terpengaruh. Kalau anak saya nonton yang enggak, karena misalnya pengaruh teman-temannya, jangan sampai dia itu terpengaruh. Wala tadurrahum, jangan sampai anak saya berada dalam bahaya. Maka kalau misalnya anak kita mau berangkat sekolah, anak kita mau berangkat kerja, anak kita mau berangkat kuliah Bu, kita titipin pada Allah. Ya Allah jangan sampai anak saya berada dalam bahaya. Kalau dia nyetir mobil sendiri, motor sendiri, mudah-mudahan gak ada celaka. Dan jangan sampai anak saya mencelakakan orang lain. Kalau nanti dia kuliah, dia sekolah, dia di kosannya, dia di luar kota. Jangan sampai dia menjadi korban pembulian, korban pembegalan dan lain sebagainya. Kita titipkan pada Allah. Kenapa? Karena tidak selamanya kita membersamai mereka. Ya Allah jagalah anakku ketika penjagaanku tidak sampai pada mereka. Kemudian yang ketiga apa tadi Bu? Wa wafiqhum fi ta'atik. Ya Allah, buatlah anak saya agar senantiasa berada dalam taufikmu. Apa itu Bu taufik? Ibu sering dengar nggak taufik sama hidayah? Ya Allah saya minta hidayah, ya Allah saya minta taufik. Kira-kira apa itu Bu taufik? Kalau hidayah itu petunjuk. Kalau taufik ketika Allah menggerakkan hati dan langkah kita untuk menuju jalan petunjuk itu. Kalau cuma dapat petunjuk aja hatinya nggak tergerak, nggak sampai. Dan yang terakhir jamaah sekalian, warzuqna birrahum, ya Allah karuniakanlah kami budi bakti anak kami. Jadi apapun mereka nanti di masa yang akan datang, konglomerat, politisi, bisnismen, terserah, yang penting ya Allah buatlah mereka berbakti pada kami, orang tuanya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendidik anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Haini yang kembali mengingatkan kepada kita pada intinya apa yang telah disampaikan tadi. Kita selalu menghadirkan Allah di setiap kesempatan ketika kita mengajarkan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itulah tugas berat bagaimanakah kita sebagai orang tua nanti ketika kita harus kembali ke kampung halaman kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan generasi-generasi Islami. Bagaimanakah menciptakan atau melahirkan generasi Islami? Kiai Haji Abdul Wahab akan menyampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan bagaimanakah kita mampu melahirkan generasi-generasi Islami. Generasi Islami adalah generasi yang mewarisi bumi ini. Bagaimanakah penjelasannya? Kiai Abdul Wahab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam.
Apa ba'du yang saya muliakan para guru-guru kita, Ustadz Tata dan Ustadzah Aini, serta Ustadz Agung Izul Haq. Ibu-ibu, bapak-bapak gimana? Sehat? Ya, cirinya penghuni surga itu Bu, wajhun malihun, wajahnya senyum. Senyum, jangan cemberut aja. Kita lagi ngaji nih. Mudah-mudahan keberkahan Allah berikan untuk kita semua. Amin. Pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Setiap kita pasti pengen punya anak keturunan yang soleh. Benar Bu ya? Ibu-ibu pengen punya anak soleh? Saking pengennya punya anak soleh sampai banyak orang yang punya anak dikasih nama soleh. Walaupun dia kurang soleh. Boleh orang tuanya kurang soleh, tapi anaknya pengen jadi anak soleh. Setiap kita pengen punya anak soleh. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Ibrahim alaihis salam adalah seorang nabi yang punya julukan Khalilullah. Khalilullah itu Bu, berarti seorang yang cintanya mendarah daging hanya untuk Allah. Khalil berasal dari kata takhalli. Takhalli itu manusia yang cintanya mendarah daging hanya untuk Allah. Cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada istrinya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta Nabiullah Ibrahim, jika dikasih nomor 1 sampai dengan 1000, maka cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih, ibu-ibu cinta nggak sama Allah? Jawab yang kompak, cinta nggak sama Allah? Sama duit? Paling doyan. Segini hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam doanya selalu memanjatkan Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak keturunan, cucu-cucu yang soleh dan solehah. Mengapa? Karena kalau kita bisa mencetak anak kita menjadi anak soleh, maka orang tua selamat dunia akhirat. Amin. Saya mau cerita, boleh sedikit aja Bu ya. Ada hikayat, satu ketika Nabi Musa alaihissalam disebut dengan kalimullah, manusia yang bisa berbicara dengan Allah. Nabi Musa suatu ketika berjalan Bu, mencari Nabi Khidir bersama sahabatnya Yusha. Ketika berjalan, Nabi Musa alaihissalam melewati sebuah kuburan. Lalu Nabi Musa mendengar, dari dalam kuburan itu terdengar suara orang yang sedang menangis. Orang yang sedang disiksa di dalam kuburan. Nabi Musa melanjutkan perjalanannya. Bu, suka lewat kuburan, suka? Kalau lewat kuburan kirim salam untuk ahli kubur ya Bu ya. Bisa kirim salamnya? Gimana? Hai gitu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ustaz, apakah orang di dalam kubur bisa menjawab salam kita yang masih hidup? Bisa. Bisa. Kok nggak kedengeran? Kalau kedengeran ibu kabur. Sudah lama Nabi Musa 4 tahun bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir sampai membangun rumah yang hancur. Karena itu di bawahnya ada harta anak yatim. Nabi Musa kembali mau ke rumah. Kebetulan lewat jalan yang sama dan melewati kuburan yang sama. Begitu lewat kuburan Nabi Musa berhenti. Kenapa? Sepi kuburannya. Nggak ada orang nangis, nggak ada orang menjerit. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rob, aku minta dibukakan kuburan ini. Pengen tahu. Lagi saya lewat pertama 4 tahun yang lalu, ini kuburan ada suara orang menangis. Kok sekarang tidak ada? Dibukakan kuburannya, ternyata begitu dibuka Bu, kuburannya luas, kuburannya terang, banyak kenikmatan-kenikmatan kubur di dalamnya. Nabi Musa penasaran, bertanya sama orang di dalam kubur, wahai ahli kubur, ya Nabi Musa, dulu waktu saya lewat engkau sedang menangis, menjerit karena mendapat siksa adab di dalam kubur. Tapi mengapa sekarang engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur dari Allah? Orang di dalam kubur itu menjawab sambil menangis, pantas ya Nabi Musa. Kalau aku disiksa oleh Allah, diadab oleh Allah, ini pantas. Karena ketika hidup saya cuma nabung dosa dan maksiat, Bu. Bu, ibu merasa banyak dosa enggak? Banyak. Insya Allah kita banyak dosa Bu ya. Apalagi ibu-ibu suka bohongin suami. Ketika aku hidup sering menabung dosa dan maksiat. Pantas kalau aku diadab di dalam kubur ini. Tapi untungnya ya Nabi Musa. Untungnya. Ketika aku meninggal dunia, aku meninggalkan seorang istri yang sedang hamil tua. Untungnya istriku wanita solehah. Biasanya kan begitu ya Bu ya. Kalau istrinya soleh, rajin majelis ilmu, rajin majelis taklim, suaminya rajin begini. Itu biasa.
Ada yang suaminya zalim, durjana, Fir'aun, punya istri, Asia, seorang wanita solihah. Begitu dalam kehidupan kita, yang menjadi musuh di dalam kehidupan kita bukan orang yang ada di luar rumah tangga kita, justru anak-anak kita. Kalau kita salah didik, bahkan bisa menjadi musuh, bukan hanya musuh di dunia, yang terberat kalau anak menjadi musuh di akhirat. Na'udzubillah. Aku meninggalkan seorang istri yang sedang hamil tua ya Nabi Musa. Istriku wanita solihah, tambah besar hamilnya, dielus-elus, ini jabang bayi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalas da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Allah perintah tuh untuk ibu-ibu yang sedang hamil, hamilnya tambah berat, didoakan anaknya, da'awallaha rabbahuma. Pengen punya anak soleh, anak sejak dalam kandungan, Islam memerintahkan doakan anaknya. Bang, jabang bayi besok gede jadi orang soleh ya, jangan kayak babak lu. Jadi anak soleh, didoakan anaknya. Lain ataitana solihan, agar anak yang keluar kelak menjadi anak yang soleh. Doa orang tua mustajab luar biasa. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Lalu yang kedua, setelah anak itu lahir, Islam mengajarkan bagaimana cara mendidik anak yang terbaik. Kita ikut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa? Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istri dan anaknya di sebuah lembah yang tandus kering kerontang. Biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Inda baitikal muharram. Anak yang pertama dididik untuk kenal dengan masjid. Untuk kenal dengan masjid. Ketika anak sudah kenal dengan masjid, Rabbana liyuqimus shalah, maka anak akan melihat orang sholat. Anak-anak kecil di masjid, biarkan dia ikut, biarkan dia melihat orang tuanya sholat, karena itu adalah karakter Islam yang patut dicontoh oleh anak-anak. Bukan pembelajaran di sekolah, bukan pembelajaran di pondok pesantren, tapi yang pertama dilihat apa yang orang tuanya lakukan. Bu, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh dan solehah, amin. Tapi sebaliknya kalau kita salah didik anak-anak kita, awas. Al-Quran sudah mengatakan ada anak-anak di dalam neraka. Mereka menangis menuntut keadilan kepada Allah. Mereka berkata, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'dalluna sabila. Ya Rabb, jangan hanya saya yang engkau siksa di dalam neraka ini. Saya bisa masuk neraka gara-gara emak saya sibuk kondangan. Saya tidak sholat dibiarkan. Saya tidak mengaji dibiarkan. Saya tidak puasa dibiarkan, sehingga saya besar meninggal masuk neraka. Saya menuntut keadilan agar mereka, orang-orang tua kami, diseret bersama-sama kami ke dalam neraka. Na'udzubillah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kiai Abdul Wahab atas penjelasannya, sangat luar biasa bahwa bagaimana cara kita menciptakan generasi yang unggul, generasi Islami, yaitu dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga, dari ibu dan ayah. Masya Allah. Dan pemirsa, di sebelah saya sudah ada jamaah yang ingin bertanya. Dengan ibu siapa ibu? Dipakai mic. Ibu Titin. Ibu Titin. Baik, silakan disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah dan Ustaz, kami mohon, pertanyaannya adalah bagaimana apabila kita sebagai orang tua menghadapi anak yang sudah terlanjur kegemarannya HP atau gadget dan sebagainya tidak bisa dikendalikan sampai dia melupakan ngaji, sholat dan belajar dan sebagainya. Gimana cara kita menghadapi anak yang seperti itu yang sudah terlanjur ketergantungan dengan handphonenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan luar biasa Ustadz, Ustazah dan Kiai, dan saya yakin jamaah di sini dan juga pemirsa di rumah mempunyai pertanyaan yang sama dengan Ibu Titin. Kita akan menjawabnya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Saku, dan tibalah kita di segmentasi tanya jawab. Insya Allah apa yang akan dijawab oleh guru-guru kita akan melengkapi pemahaman kita bagaimana sesungguhnya kita harus melakukan Islamic parenting terhadap anak-anak kita. Pertanyaan menarik sekali, kita mulai dari Kiai Tata, dari Ibu Titin tadi, saya ulangi lagi. Apabila anak-anak kita sudah sangat ketergantungan terhadap gadget, ini kan masalah kita bersama. Lantas bagaimanakah kita merecovery, Kiai? Pertanyaan yang menarik buat kita semua, Ibu Bapak sekalian, Mas Agung. Anak-anak gimana biar nggak kecanduan gadget? Yang pertama, mendidik anak itu nggak bisa spontanitas dan sporadis. Mesti terencana dari awal. Sejak kapan? Sejak sebelum ibu-ibu hamil. Satu. Yang kedua, ketika hamil itu ada pendidikan yang disebut dengan at-tarbiyah qoblal wiladah. Pendidikan sebelum kelahiran. Jadi kalau lagi hamil aja ibunya udah kecanduan gadget, nyontoh dia udah. Lahir ke dunia, udah mulai pengawasan dari dua belah pihak, ya ibunya ya bapaknya. Dan dari situ mulai beradaptasi dengan lingkungan. Hadis menyatakan, fa'abawahu yuhawwidanhi au yunasironhi au yuhapeinhi. Nah begitu. Jadi dari mana dia ketemu HP, kan lihat emaknya, lihat bapaknya. Jadi bagi yang punya anak kecil yang masih beradaptasi dan mencontoh lingkungan, biar nggak kecanduan gadget, ibu bapaknya ketika pakai HP jangan banyak ketahuan, umpet-umpetan aja dah. Terutama bapak-bapak, jangan ngumpet nggak ketahuan sama bini doang, sama anak juga, biar kagak nyontoh. Ibu-ibu juga sama, karena kalau orang dewasa penggunaan HP itu untuk hal-hal penting, sehingga durasinya bisa sedikit, volumenya sedikit, kuantitasnya sedikit, bisa ngumpet di hadapan anak-anaknya. Ini kadang-kadang anak nggak ngerti handphone, dijemput pulang pergi sekolah sama emaknya, bawa ke salon, anaknya jenuh, biar nggak jenuh nak nih HP. Awal no, udah kecanduan baru ribut. Anak siapa sih lu HP mulu lah, anak siapa emang? Nah itu yang pertama, ketika sudah kecanduan HP, apa yang harus kita kendalikan? Value-nya. Dia mesti ngerti mana tayangan yang bisa dilihat, mana yang tidak boleh. Setelah itu dia tahu bisa memilih, masih relatif aman tuh. Mana yang baik, mana yang tidak. Yang kedua, kalau dia tahu mana yang baik dan buruk, dia akan pilih yang baik-baik saja dan tinggalkan yang buruk. Udah aman tuh sampai di situ. Nah yang ketiga, dia akan memanfaatkan handphone itu bukan untuk keburukan, tapi untuk kebaikan. Pendampingannya jadi terus menerus dari orang tuanya. Baik, Ustazah Aini, artinya kalau sudah orang di level kecanduan, ini kan berarti memang harus ada pengobatan yang spesial begitu. Nah, pertanyaan tadi harus kita tajamkan lagi. Kalau sudah kecanduan, artinya kan seperti tadi dikatakan dari kecil kita ajarkan begini. Sekarang anak itu tidak mungkin lepas daripada gadget, apalagi sistem pendidikan juga mengizinkan kita untuk menggunakan gadget sebagai alat untuk bisa belajar. Ustazah. Sebetulnya ini pertanyaan banyak ibu-ibu nih Mas Agung. Semuanya kayaknya ya. Jadi dia membelikan barang yang akan menjadi musuhnya sendiri. Jadi senjata makan tuan pada akhirnya. Untuk mungkin nanti kita bahas preventifnya sama dalam tanda kutip pengobatannya. Preventifnya gini Bapak Ibu. Kadang kalau kita ngeliat ada anak udah kecanduan HP, udah disuruh, udah taruh, udah aja mainnya, nggak mau. Kadang tantrum, kadang malah nggak mau dengerin lagi orang tuanya. Atau bahkan ada yang ngasih pin yang orang tuanya nggak tahu apa itu pinnya. Nah maka preventifnya nih, tindakan preventifnya yang pertama, jangan sampai anak merasa memiliki HP itu harusnya. Saat Bapak Ibu mau membelikan gadget buat anak, sampaikan pada anak, nak ini HP ayah, ini HP ibu, kamu boleh pinjam. Jadi kamu tidak boleh download apapun kecuali seizin ibu, seizin ayah. Tidak boleh pakai password apapun kecuali seizin pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ayah, ibu. Itu dulu. Kalau anak sudah merasa memiliki, wah ini handphone saya dong, suka-suka saya. Kan seperti itu. Itu nomor satu. Yang kedua, jangan sampai kita memberikan anak itu handphone sebelum usianya. Harusnya seperti itu. Ini anak piyik-piyik nih Bu. Masih baby, udah dikasih handphone. Padahal, aduh anak tontonan nih untuk kemampuan verbalnya segala macam. Bisa lihat televisi sebetulnya.
yang layarnya lebih besar, yang bisa kita atur timingnya. Nah kalau pengobatannya, dalam tanda kutip pengobatannya gimana kalau udah terlanjur nih? Ya. Gini Bapak Ibu, namanya ngobatin pasti lebih susah daripada mencegah. Udah terlanjur bagaimana? Yang paling bisa nih seperti tadi disampaikan oleh Kiai Tata. Mungkin saya menambahkan saja, tambahannya kita alihkan pada teknologi yang positif buat anak kita. Jadi dia nggak cuma tahu media sosial saja yang kadang-kadang efek buruknya pun dia belum bisa saring. Baik. Sekarang ada teknologi chat GPT. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita ditanya sama anak kita kalau lagi aktif-aktifnya ngomong, Pak ini maksudnya apa? Bu itu apa sih? Coba kamu cari di situ. Lalu kita diskusikan bersama jawaban yang ada di situ di AI itu ya, di artificial intelligence itu dengan dalam pandangan papa dan mama. Baik. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Ustazah, ini kalau kita lanjutkan memang membutuhkan episode yang baru lagi, tapi kita akad lagi ya tentang bagaimana anak dan teknologi begitu ya. Sasha, ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Terima kasih Mas Agung. Di sebelah saya sudah ada penanya selanjutnya dengan Bapak siapa Pak? Tunggul Pamungkas. Bapak Tunggul, silakan pertanyaannya disampaikan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, sangat luar biasa kajiannya siang ini. Ada satu pertanyaan yang cukup penting bagi kami ya, bahwa kita punya hal-hal baik yang ingin kita sampaikan ke generasi penerus kita ya. Tapi kadang-kadang kemampuan komunikasi ini jadi masalah ya. Apalagi gap usia kita cukup besar. Waktu kita juga kadang-kadang karena sibuk ya, jadi sempit sekali untuk bisa berkomunikasi dengan anak kita. Nah ini bagaimana kiat-kiatnya ya menurut contoh yang ada dalam ajaran Islam dan pengalaman-pengalaman yang ada. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Dan mungkin bisa dijawab oleh Kiai Abdul Wahab tentang bagaimana cara komunikasi antara orang tua dengan anak jika orang tuanya mungkin sibuk dan juga gap umur yang panjang. Jadi mungkin ada rasa segan begitu ya Kiai ya, Mangga? Terima kasih, baik. Inilah fenomena kehidupan di zaman sekarang ya. Dan ini diajarkan di dalam Al-Quran. Ada Nabi Ibrahim itu adalah seorang contoh. Sampai disebutkan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Seorang Nabi yang sukses ngurusin keluarganya. Ketika Nabi Adam dianggap gagal, Nabi Nuh dianggap gagal, tapi Nabi Ibrahim dianggap sukses ngurus keluarganya. Karena ketika Nabi Ibrahim itu dicontohkan ketika akan menyembelih putranya Ismail, maka Nabi Ibrahim berkata, "Fangdur madza taro." Bagaimana pendapatmu? Nah, kita tidak boleh menjadi orang tua yang bertangan besi. Kita nggak boleh menjadi orang tua yang pemaksa. Ketika Nabi Ibrahim dapat perintah langsung dari Allah untuk menyembelih Ismail, Nabi Ismail diajak berkomunikasi. Anak kita ajak berkomunikasi. Nah, kamu selesai sekolah SLTA nih, kamu mau kemana? Kalau sekiranya orang tuanya tidak mampu, maaf, lebih baik kita taruh saja di pondok pesantren, selesai. Ustadz, kiai yang bimbing. Kita lebih aman di rumah daripada di rumah kita nggak bisa didik. Apalagi mak bapaknya nggak bisa ngaji. Lebih repot lagi. Maka contoh-contoh seperti ini, anak diajak berdiskusi, diajak komunikasi. Nah, fangdur madataro. Kamu selesai ini mau kemana? Kan semakin dewasa, anak kalau tidak kita jaga pergaulannya semakin berbahaya. Maka salah satu solusinya adalah masukkan ke dalam pondok pesantren. Selesai, insya Allah anaknya menjadi anak soleh untuk kebanggaan kita. Amin. Kiai Tata mungkin bisa sedikit menambahkan, seringkali kita ketika tidak mampu mengajari anak-anak pelajaran agama dimasukkan ke pesantren. Tetapi bukankah kita harus menyadari bahwa orang tuanya pun harus nyantri juga, begitu Kiai? Karena ketika mereka selesai dari pesantren, mereka pulang begitu, komunikasi pesantren dengan orang-orang yang umum ini kan berbeda Kiai. Nah bagaimanakah solusi menghadapi situasi ini? Universitas pertama anak itu ada pada ibu, Al-Ummum Madrasatul Ula. Nah berikutnya universitas kedua dengan bapaknya. Berikutnya memang ada lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang concern dan kompeten untuk mencetak anak-anak, mendidik anak-anak, mewakili ruh keinginan ibu dan bapaknya. Ini juga tidak masalah, karena apa? Karena kalau ibu bapaknya sibuk malah tidak terdidik, anak tidak ada yang menyentuh sama sekali. Jadi lebih baik dititip di lembaga-lembaga pendidikan yang terpercaya, yang teruji. Mungkin saja dulu ibu bapaknya mesantren di mana, titipkan di situ yang sudah teruji dan terbukti. Karena pengaruh di pesantren seburuk-buruknya ya, minimal sholatnya terawat. Kalau sholatnya terawat, Al-Quran masih dibaca, itu masih aman. Tapi kalau sudah tidak terawat sholatnya, ini passing grade-nya di situ.
Kalau dia sudah berani meninggalkan sholat, itu bahaya. Itu surah Maryam ayat 59 itu. Khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Itu lebih berbahaya. Jadi ada tingkat minimal. Minimal setiap orang tua ingin anaknya taat, ingin anaknya baik. Itu di lembaga-lembaga pendidikan itu, sholatnya akan terawat. Baca Quran akan terawat. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai telah memberikan sebuah nasihat yang sangat luar biasa sekali. Dan seperti biasa pemirsa, Damai Indonesiaku di setiap segmentasi yang kelima ada sebuah kisah-kisah kehidupan yang insya Allah nanti kita akan bisa ambil ibroh di dalamnya. Salah satunya nanti kita akan menyaksikan sebuah tayangan berkaitan dengan seorang ustadz yang memiliki profesi sebagai badut anak-anak. Bagaimanakah penjelasannya? Kita akan saksikan selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku. Mempelajari ilmu agama Islam dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi langkah seorang Yahya Edward Hendrawan. Tugas mulia di mata Sang Pencipta ini ia jalani dengan penuh lika-liku. Awalnya, usai putus kontrak dari pekerjaannya, pria 40 tahun ini tidak putus harapan. Om Badut mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2010, Yahya mulai menggeluti profesi badut. Namun nasibnya tak selalu mujur. Ayah dua anak ini telah merasakan manis pahitnya pekerjaan sebagai badut penghibur. Demi menafkahi keluarga, Yahya rela mendandani wajahnya agar terlihat lucu, sementara hatinya seringkali menangis. Ternyata Yahya bukan sekedar badut penghibur biasa. Dengan bekal ilmu agama yang dimilikinya, di balik riasan dan kostum badut lucu ini, Yahya merupakan sosok ustadz dan guru ngaji di lingkungan tempat tinggalnya. Koknya dipanjangin, koknya juga dipanjangin. Ini pendek, go. Pria kelahiran kota Tangerang, Banten ini akhirnya menggabungkan profesi badut sekaligus pengajar dan pendakwah agar anak-anak didiknya semangat ikut belajar di Taman Baca Syariah. Konsepnya itu, waktu itu kan Roma Irama dia berdakwah dengan syair ragu. Nah, saya ingin berdakwah dengan kostum badut seperti ini. Tujuan cuma satu, menarik anak-anak agar mau belajar, bukan lelaguan, bukan. Menjadi sosok Ustadz Badut yang terlihat dicintai murid-muridnya, ternyata juga telah melalui ujian yang luar biasa. Cibiran, bahkan penolakan dari lingkungan sekitar sempat menghampiri Yahya. Bahkan keluarga tercinta sempat tidak setuju dengan langkah sang Ustadz Badut. Mungkin dia rezekinya dari pekerjaan jadi badut syariah. Nggak apa-apa orang mau ngomong apa juga, yang ikhlas aja jalan. Sosok Om Badut yang gemar menghibur juga dikenal sebagai guru yang penyabar. Semangat inilah yang membuat relawan dan anak-anak senang untuk belajar di Taman Baca Syariah. Masya Allah pemirsa, sangat luar biasa sekali, dan tentu saja kita wajib yakin bahwa setiap peristiwa yang dihadirkan di hadapan kita, Allah ingin memberikan sebuah pelajaran penting atau ibroh. Ibroh apa yang bisa kita dapatkan dari apa yang telah ditampilkan tadi, Kiai? Masya Allah, saya ini laki-laki jarang nangis, tapi melihat tayangan tadi itu tidak bisa untuk tidak meneteskan air mata. Dakwah itu kewajiban setiap individu yang sudah mukallaf. Ibroh yang pertama yang saya lihat Mas Agung, badut yang berhati da'i. Jauh lebih mulia dibandingkan da'i yang berhati badut. Yang kedua, da'i Ustadz ini, Ustadz Yahya ini punya segmen tersendiri, menyelamatkan generasi dan anak-anak bangsa yang memang susah dididiknya kalau tidak dengan model atraktif seperti ini.
Ini yang saya sebut tadi dengan bahasa kurungnya badut tapi kuringnya dai ini. Sehingga berdakwah dengan badut, dengan segmen anak-anak yang memang kelihatan tadi anak-anaknya senang. Meskipun hati ustadznya mungkin merana ya, dia harus jaga ekspresi, jaga moodnya. Tetapi beliau Masya Allah, dia mengajarkan Al-Quran, mengajarkan doa-doa dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Inspirasi kedua, maka dakwah itu harus dilakukan oleh setiap profesi. Ibu-ibu yang di rumah saja itu bisa jadi dai minimal untuk anak-anaknya. Para pedagang juga bisa dai dengan dagangnya. Para pedagang guzarat itu jadi dai di Nusantara dan mengislamkan Nusantara. Dagang ya juga menyebarkan Islam. Para pejabat juga eksekutif, legislatif bisa dakwah dengan kekuasaannya. Itu disebut dengan struktural, dakwah dengan pendekatan politik, dakwah dengan pendekatan kekuasaan. Dan kita melihat contoh yang paling real, pemain badut pun bisa berdakwah dengan badutnya. Baik, terima kasih Ustazah Aini, silakan. Kita mungkin pernah mendengar para alim ulama kita dulu bilang at-tariqah ahammu minal maddah. Kadang-kadang metode dan cara kita dalam menyampaikan suatu dakwah itu lebih penting dari isi itu sendiri. Karena kadang-kadang kalau kita ingin menyampaikan dakwah tapi dengan cara yang keliru, sampainya juga keliru nanti. Gitu ya. Ada orang yang berdakwah tapi dengan cara yang keras, padahal orangnya nggak bisa dikerasin, nggak nyampe ke mereka. Ada orangnya dengan cara yang sangat lemah lembut tapi nggak bisa nyampe karena orangnya harus dikerasin. Itulah mengapa metode Nabi Musa dengan Nabi Harun dalam berdakwah itu berbeda. Nabi Musa menindak dengan cara yang keras karena pada saat itu kaumnya itu memang harus dikerasin. Kalau enggak, udah dia melenceng. Ketika Nabi Musa enggak ada, Nabi Musa menitipkan umatnya kepada Nabi Harun. Dan Nabi Harun itu lebih holistik dia. Lebih kalem, lebih lembut dan lain sebagainya. Maka intinya mau metode apapun yang ingin kita lakukan, selama itu bisa sampai dakwah kepada mereka dengan cara yang seharusnya, sampai inti syariat kita kepada mereka, pada dasarnya tidak ada masalah. Baik. Kiai Wahab, mungkin kita akan lebarkan pada angle yang lain. Kalau tadi adalah metode belajar, bagaimanakah mengajarkan kepada anak dengan hal-hal yang tadi seperti menjadi badut agar kita ada fun lain. Dalam angle Rizky, ketetapan hidup. Dia seorang mantan pegawai yang akhirnya keluar dan mengambil jalan seperti ini. Bagaimanakah kalau kita kaitkan dengan takdir, ketetapan Allah dengan masalah rizki dan sebagainya, Kiai? Baik, ada disebut dengan qada, ada qadar ya. Dan itu ketetapan Allah yang kita harus terima. Qadar Allah, baik takdir yang bagus ataupun takdir yang kurang bagus, tidak baik. Artinya kalau dalam berdakwah seperti Ustadz tadi itu sampai rela menjadi seorang badut. Padahal dalam sisi pandangan ulama disebutkan ada kiai yang kiai nutur seperti kita ini menyampaikan dakwah melalui lisan kita. Ada juga Allah menitipkan di dalam hati seseorang untuk bisa mengajarkan anak-anak kita yang belajar an-in ban bin bun tantitun, mereka disebut dengan kiai tandur yang tanpa pamrih mereka tidak mengharapkan gaji dari siapapun, bahkan rela menjadi seorang badut. Ini bisa jadi mereka di hadapan Allah lebih mulia daripada kita yang berdakwah dengan tuturan kita. Bisa jadi seperti itu. Maka daripada itu dakwah tadi dikatakan oleh Ustazah Aryani dengan metode apa saja, dan yang terpenting ujungnya kena bahwa anak-anak mau mengaji dan belajar ilmu agama, insya Allah nanti Allah yang akan membalas pahala dan ganjarannya lebih baik lagi. Terima kasih Kiai Tata, Kiai Wahab, Ustazah Aini yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali berkaitan dengan bagaimanakah kita melahirkan anak-anak yang selalu mendirikan sholat karena mereka adalah generasi Islami. Ketika Ibrahim memanjatkan doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimanakah melahirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tetap mendirikan sholat di muka bumi ini. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan dan tentu saja akan diberikan keberkahan untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan Mas Agung dan pemirsa, jadi kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah bagaimana seorang anak bukan hanya sebagai pelengkap keluarga saja, tetapi juga sebagai dibalik itu ada tanggung jawab yang sangat besar sebagai kita orang tuanya untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi unggul, generasi Islam, Mas Agung. Ya Allah, kita berdoa bersama nanti insya Allah ya saya. Oke, sekarang kita akan berpamitan dulu. Ya, saya Sabrina Raisa. Dan akhirnya saya Agung Zulak beserta kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami ini ya Allah. Pagi siang hari ini kami bermunajat kepadamu, memohon ampunan kepadamu. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, dan ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Orang tua kami yang masih hidup ataupun orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani ketika kami kecil. Terimalah amalan kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin.